menjelaskan mengenai analisis tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Siru pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Samudra Pasai di dekat Kampung Geudong, khususnya di tempat Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Salih, yaitu raja pertama Kerajaan Samudra Pasai dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia, yang berkuasa lebih kurang dari 29 tahun dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Pada masa jayanya, Samudra Pasai menjadi pusat perniagaan penting yang dikunjungi oleh saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komunitas pertamanya adalah Lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang atau yang disebut dengan dirham. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat pertambangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran sehingga ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1360 Masehi. Selanjutnya yaitu periode pemerintahan, yang mana rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Selanjutnya yaitu wilayah kekuasaan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai mencakup wilayah Aceh seketika itu. Selanjutnya struktur pemerintahannya. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Sejabat-sejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan yang bijaksana. Adapun nama dan jabatannya antara lain: yang pertama, Srikaya Sayyid Giyasuddin, jabatannya sebagai Perdana Menteri. Yang kedua ada Sayyid Ali bin Ali Al-Matarani sebagai Sayyidul Islam. Selanjutnya ada Bawakayu Dihimapuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. Baik, selanjutnya kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Salih, datang orang musafir dari Venetia tahun 1929 yang bernama Marco Polo. Marco Polo ini melalui Marco Polo inilah dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Pada masa Sultan Ahmad, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun di Arab. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi di Samudra Pasai. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan sebagai bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan perannya Sriwijaya di Selat Malaka. Samudra Pasai memiliki hegemoni atas pelabuhan-pelabuhan di Pidi, Perlak, dan daerah sekitarnya. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang
suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Contohnya yaitu Hikayat Raja Pasai. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf.